Jika teman-teman mempunyai kendala ya nggak bisa ngebayar tagihan di aplikasi Lazada Paylater ya. Di video kali ini gue akan membahas beberapa resiko yang harus kalian hadapi jika kalian galbay di aplikasi Lazada Paylater ya. Untuk penjelasannya simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Apa kabar teman-teman kalian hari ini? Semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Masalah pinjaman online, mari kita sharing dan diskusi di KP Channel. Nah, teman-teman, di video kali ini gue akan bahas beberapa resiko jika teman-teman mempunyai tagihan di aplikasi Lazada Paylater dan kalian tidak bisa membayar atau gagal bayar ya. Jadi ini gue rangkum dari beberapa pengalaman nasabah kawan pinjol yang galbay di aplikasi Lazada Paylater. Update terbaru tahun 2025 ya, bulan Maret teman-teman. Tentu ada beberapa risiko yang harus kalian hadapi jika teman-teman mempunyai kendala untuk membayar tagihannya di aplikasi Lazada Paylater. Oke, risiko yang pertama, teman-teman akan dikirimkan surat peringatan ya, baik melalui WhatsApp, email, atau bahkan ke sosial media. Kalau kita lihat di sini untuk contoh surat yang diberikan dari debt collector Lazada Paylater itu seperti ini teman-teman ya. Kita bacakan aja ya. Nasabah Paylater, tim investigasi dan tim lapangan kami akan menjumpai alamat rumah Anda dan tempat kerja serta ketua RT RW sekitar Anda. Sebelumnya saya memberitahu dasar hukum kalau sampai Anda ketahuan melanggar pasal di bawah ini. Dasar hukumnya adalah layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diatur sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 ya, POJK 01 2016 tahun 2016 tentang layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi. Yang pertama ada pasal 378 KUHP penipuan yang tidak mengakui pinjaman atau pemalsuan data. Yang kedua ada pasal 372 KUHP penggelapan tidak mau membayarkan selalu, menghindar atau blokir kontak atau tidak niat untuk membayar. Oke, jadi di sini gue bahas dulu teman-teman ya. Untuk masalah resiko pertama, jika teman-teman mendapatkan pesan seperti ini yang katanya mau menempuh ke jalur hukum gitu ya, apalagi nih. Ya, ini adalah semata-mata cuma pasal-pasal yang diberikan untuk nakut-nakutin kalian dan mengancam kalian supaya kalian bisa membayar. Secara logika gini teman-teman ya, kalau misalkan suatu perusahaan itu melaporkan nasabahnya ke jalur hukum ya, nah, si perusahaan tersebut akan mengeluarkan biaya yang cukup besar ya untuk ke pengadilan gitu. Ya, hutang gak seberapa, tapi untuk ke pengadilan itu butuh waktu ya, butuh dana juga. Ya, jadi teman-teman jangan panik dan jangan takut ya, itu hanya ancaman saja supaya kalian bisa membayar. Ya, pada intinya seperti itu. Untuk pasal-pasal yang ini ya nggak usah nggak usah ditanggepin, hiraukan aja teman-teman. Jika teman-teman belum ada dananya untuk membayar tagihan, ya mau dikata apa ya kan? Apalagi ekonomi sekarang itu makin sulit, ya boro-boro buat bayar hutang gitu ya, buat makan sehari-hari aja kita masih kesusahan gitu. Nggak usah dibayar teman-teman ya, jangan kalian pikir pendek gitu ya, pikir panjang aja ya, pikirkan kepentingan kalian terlebih dahulu, terutama ya kebutuhan keluarga dan lain-lain. Oke, sekali lagi ini cuma ancaman ya. Apalagi yang katanya ya di sini mau ke tempat kerja atau ke RT atau RW gitu, ngapain gitu ya debt collector ke RT atau RW. Oke, resiko yang kedua teman-teman, untuk masalah Lazada Paylater ya, ini banyak yang menanyakan mengenai debt collector lapangan. Bahwasanya untuk tahun 2025 ini memang sekarang Lazada Paylater ya, terutama untuk yang by aku laku itu memang sudah ada debt collector lapangannya teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus hati-hati dan tetap waspada jika menghadapi debt collector lapangan yang datang ke rumah. Sebelumnya kan Lazada Paylater itu ada dua teman-teman, ada yang aku laku dan ada yang by Atom ya. Kalau Lazada Paylater by Atom itu kemungkinan masih random, tapi yang aku laku itu sudah ada debt collector lapangannya. Nah, untuk debt collector lapangan ya, di tahun 2025 ini memang sudah ada debt collector lapangan. Mungkin Lazada Paylater ada di beberapa wilayah atau kota-kota besar, dan kemudian untuk di kabupaten itu masih random. Oke, resiko yang ketiga ini adalah SLIK OJK teman-teman ya. Untuk SLIK OJK-nya karena dia bergabung dengan Aku Laku ya, sedangkan Aku Laku itu sahamnya besar dari bank-bank besar juga, otomatis untuk
Slick OJK itu masuk ya, apalagi Akulaku ini mempunyai beberapa cabang saham ya, kayak Kredit Pintar, kemudian ada Kredito, terus ada apalagi Watasuku ya, itu ya tidak bisa mengajukan kembali pinjaman teman-teman, sehingga teman-teman itu namanya terblokir. Itu untuk masalah Slick OJK ya. Tapi tenang aja teman-teman ya, untuk Slick OJK kalau kalian ingin mengambil KPR atau KWR ya, kalau misalkan ini masih ke link Akulakunya itu masih bisa sih sebenarnya ya. Oke, itu adalah beberapa resiko yang harus teman-teman hadapi jika kalian galbay di LazPayLater ya, atau Lazada PayLater. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching dan salam galbay.